Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rela Imanul Haq dengan NIM 212040811028. Kali ini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis organisasi kurikulum di sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Prastowo, SPDI, MPDI. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Semua negara menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama. Hal ini dibuktikan dengan program pembangunan nasional yang lebih mengarah pada pendidikan. Semua negara di dunia menyadari bahwa kunci keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu kualitas sumber daya manusia dalam produk pendidikan. Di Indonesia sendiri telah memprioritaskan pendidikan terutama untuk kemajuan bangsa. Meskipun upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, di mana kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian organisasi kurikulum menurut Ansor, yaitu organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Sedangkan menurut Zainal Arifin, organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut Umar Hamalik, bentuk organisasi kurikulum itu ada 5. Yang pertama, bentuk mata pelajaran. Yang kedua, bentuk mata pelajaran berkorelasi. Yang ketiga, bentuk bidang studi. Yang keempat, bentuk terintegrasi. Dan yang kelima, bentuk inti. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran atau subjek kurikulum. Menurut Rusman, kurikulum mata pelajaran merupakan kurikulum yang menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah atau satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Tujuan dari bentuk kurikulum ini adalah agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi sebelumnya. Nah, dalam proses pembelajaran bentuk kurikulum ini cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah supaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Demikian pula bahan pelajaran yang dipelajari siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Muhammad Zaini, kurikulum mata pelajaran berkorelasi atau correlated curriculum merupakan kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Nah, pada kurikulum ini mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi atau broad field. Dengan korelasi, maka yang diutamakan adalah
pengertian dan prinsip-prinsip, bukan pengetahuan akan fakta. Dengan begitu, lebih memungkinkan penggunaan pengetahuan secara fungsional bagi murid-murid. Menurut Muhammad Zaini, kurikulum bidang studi, sebagian ahli berpandangan bahwa kurikulum ini termasuk ke dalam jenis kurikulum berkorelasi. Pandangan ini karena bidang studi sudah merupakan perpaduan atau fungsi sejumlah mata pelajaran sejenis yang memiliki ciri-ciri yang sama. Batas-batas mata pelajaran yang telah terpadu tersebut sungguhnya sudah tidak terlihat lagi. Menurut Muhammad Zaini, kurikulum terintegrasi atau integrated kurikulum merupakan kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum bentuk ini tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi, di mana belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan tema atau unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Dengan belajar melalui pemecahan masalah, diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual, tetapi juga seluruh aspek seperti sikap, emosi, dan keterampilan. Bentuk organisasi kurikulum yang diterapkan di SD NU Darul Hikam yaitu ada 3. Yang pertama, organisasi kurikulum mata pelajaran. Yang kedua, organisasi kurikulum mata pelajaran berkorelasi. Dan yang ketiga, organisasi kurikulum terintegrasi. Dalam penerapannya, organisasi kurikulum mata pelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Lalu organisasinya sederhana dan tidak terlalu sulit untuk direncanakan dan dilaksanakan. Kurikulum ini mudah dievaluasi dan dites dan dapat digunakan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kurikulum ini telah dipakai berabad-abad lamanya dan sudah menjadi tradisi, dan kurikulum ini lebih memudahkan guru dan mudah diubah. Kekurangan dari bentuk organisasi kurikulum mata pelajaran yaitu bentuk mata pelajaran yang terpisah dengan yang lainnya tidak relevan dengan kenyataan sekarang ini dan kurang mendidik peserta didik dalam menghadapi situasi kehidupan mereka. Lalu tidak memperhatikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu kurang memperhatikan faktor-faktor kejiwaan peserta didik, dan tujuan kurikulum ini sangat terbatas dan kurang memperhatikan pertumbuhan jasmani, perkembangan emosional dan sosial peserta didik, dan hanya memusatkan pada perkembangan intelektual peserta didik. Lalu, kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir, serta kurikulum ini cenderung menjadi statis dan tidak bersifat inovatif, karena berdasarkan pada buku yang telah ditetapkan tanpa mengalami perubahan dan penyesuaian yang berarti dengan situasi dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang dengan pesat dan dinamis. Dalam implementasi organisasi kurikulum mata pelajaran berkorelasi, ditemukan kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya yaitu dengan korelasi pengetahuan, peserta didik lebih integral, tidak terlepas-lepas. Dengan melihat hubungan antar mata pelajaran satu dengan yang lain, minat peserta didik bertambah. Korelasi memberikan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam karena memandang dari berbagai sudut. Dengan korelasi, maka yang diutamakan adalah pengertian dan prinsip-prinsip, bukan pengetahuan akan fakta. Dengan begitu, lebih memungkinkan penggunaan pengetahuan secara fungsional bagi peserta didik. Kekurangan dari organisasi kurikulum mata pelajaran berkorelasi yaitu bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Lalu kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan siswa. Kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa, dan apabila prinsip penggabungan belum dipahami,
kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Dalam pelaksanaannya, organisasi kurikulum terintegrasi memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat, lalu sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar, memungkinkan adanya hubungan antar sekolah dengan masyarakat dan sesuai dengan ide demokrasi di mana peserta didik dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri, dan memikul tanggung jawab bersama dan bekerja sama dalam kelompok. Penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan individu, minat, dan kematangan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Dan kurikulum ini sesuai dengan teori baru tentang belajar yang berdasarkan berbagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, kematangan, dan minat anak. Kekurangan dari organisasi kurikulum integrasi yaitu diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Masyarakat, guru, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini, dan kurikulum ini dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru dalam pengembangan kurikulum. Bahan pelajaran tidak tersusun secara logis dan sistematis, lalu memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda jauh dan memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.